Sekarang saya akan menjelaskan analisis incremental ya. Nah, analisis incremental ini dilakukan ketika ada pilihan ya, ada dua pilihan yang harus kita ambil gitu. Maka kita melakukan analisis incremental ini berdasarkan perhitungan yang akurat gitu ya, atau menggunakan data-data keuangan. Nah, ada 5 ya setidaknya ya, kita melakukan analisis incremental ya. Misalnya ada satu pesanan pada harga yang khusus gitu ya. Misalnya kita jual berapa, kita jual X misalnya, jual X rupiah. Tiba-tiba ada tawaran Y rupiah, itu kita terima apa enggak? Nah itu kita nggak bisa pakai perasaan, kita harus lakukan suatu perhitungan gitu. Yang kedua adalah kita membuat atau membeli sebagian komponen atau produk jadi gitu. Kita buat atau beli. Lalu yang ketiga adalah kita menjual produk ini seperti sekarang atau kita proses dia lebih lanjut sehingga dia memiliki nilai yang lebih sehingga bisa dijual lebih mahal. Nah kira-kira bagaimana? Kita harus hitung dia. Lalu kita akan mempertahankan atau mengganti peralatan. Kemudian yang terakhir itu kita mengeliminasi segmen bisnis atau menu misalnya yang tidak menghasilkan keuntungan gitu. Ya. Nanti kita akan lakukan analisis. Nah, dalam contoh-contoh yang saya akan gunakan nanti ini ya. Ini bisa jadi hanya contoh aja. Nanti kalau di dunia nyata ya silahkan digunakan penghitungan yang nyata gitu ya. Jadi tidak selalu hasilnya itu adalah misalnya kita membuat atau membeli ya, kadang-kadang memang membuat lebih menguntungkan, kadang-kadang membeli memang lebih menguntungkan gitu. Harus kita hitung, tidak bisa pakai perasaan gitu. Ya, kasus pertama adalah spesial, harga spesial gitu. Kita akan hitung. Jadi ada perusahaan yang memproduksi blender gini ya. Dia memproduksi 100.000 per bulan. Dia menggunakan 80% kapasitas pabrik. Nah, variable cost-nya $8 per unit, fixed cost-nya $400.000. Nah, normalnya blender ini dijual dengan harga $20. Ya, $20 per biji per unit. Nah, lalu ada perusahaan yang mau nawar gitu. Saya beli $11 boleh nggak gitu. Ya. Tapi saya belinya langsung 2.000 blender gitu. Artinya minta diskon gitu. Nah, kira-kira menurutmu ini diterima apa enggak nih gitu. Pesanan ini gitu. Dari $20 turun harganya ke $11 gitu. Tapi dia pasti beli 2.000 unit tuh gitu. Gimana? Maka kita hitung ya. Kita hitung. Jadi kalau manajemen menggunakan basis keputusannya adalah total cost per unit ya $12. $12 itu 8 ditambah 4 tadi ya. Nanti dibalik aja videonya untuk melihat PowerPoint yang tadi. Maka pesanannya akan ditolak gitu ya. Karena kalau dia yang menjadikan dia basis adalah total cost per unit itu kan total costnya $12, kok dia beli $11 gitu ya. Kan rugi kita, maka kita akan menolak pesanan ini. Tapi ternyata ya, karena produksi ini menggunakan kapasitas pabrik yang ada saat ini gitu ya. Mestinya si pesanan ini tadi tidak meningkatkan fixed cost gitu. Ya. Sehingga kita harus melakukan analisis terhadap biaya yang relevan. Oke, kita lihat sekarang. Variable cost-nya akan meningkat sebesar $8 dikali 2.000 unit, yaitu $16.000. Kemudian yang kedua, pendapatannya pasti akan meningkat karena tadi dia mau beli di harga $11 per unit dan dia membeli 2.000 unit, maka pendapatannya akan meningkat sebesar $22.000. Maka kita lihat ini tadi. Kalau dia menolak pesanan, revenue-nya tidak bertambah, cost-nya juga tidak bertambah. Ya. Net income-nya tidak bertambah. Gitu. Tapi kalau dia menerima pesanan, dia akan meningkatkan penjualan sebesar 22.000, tetapi cost-nya itu hanya dia tanggung 16.000 saja. Gitu ya. Karena fixed cost-nya tidak meningkat. Jadi yang menjadi pertimbangan ini, 16.000 dolar ini ya yang dia tanggung sebagai cost-nya, sehingga akan menghasilkan net income $6.000.
Jadi kenapa tidak diterima gitu ya? Jadi keputusannya adalah diterima pesanan ini. Gitu. Yang berikutnya membuat atau membeli. Jadi ada sebuah perusahaan ini yang dia memproduksi gitu 25.000 ya, switch gitu ya, 25.000 switch. Nah, dia mau bagaimana switchnya ini? Dia mau switch ini apa ya? Saklar ya, terjemahannya. Switch ini dia ada keputusan nih, dia mau beli atau mau buat gitu. Nah, kalau misalnya dia beli ya, dia bisa beli di perusahaan lain dengan harga $8 per unit gitu. Ya, dengan harga $8 per unit. Nah, tapi kalau dia buat ini ya, kalau dia buat, kita hitung dia direct materialnya 50.000, tenaga kerja langsungnya 75.000 dan seterusnya, sehingga total manufacturing cost-nya $225.000 gitu. Jadi kalau di total per unitnya itu adalah $9 gitu. Nah, ini adalah tabel perbandingannya. Kalau dia buat itu total cost-nya adalah 225.000, kalau dia beli total annual cost-nya itu adalah 250.000 gitu. Ya. Sehingga mana yang lebih menguntungkan? Dia buat atau dia beli? Ya. Kalau dia beli, total annual cost-nya itu adalah 250.000. Oke ya. Gampang ya, tinggal dibandingkan. Dia bisa mengambil keputusan mana yang lebih efisien gitu ya, membuat atau membeli. Yang dijadikan pertimbangan adalah ya variable cost dan fixed cost ini gitu ya. Lalu ini adalah yang analisis inkremental yang berikutnya, menjual atau kita memproses lebih lanjut gitu. Ini adalah satu perusahaan yang dia membuat meja gitu ya. Manufacturing cost per unitnya $35. Harga jualnya untuk unit yang unfinished itu $50 gitu ya. Jadi unfinished atau setengah matang lah gitu ya, setengah jadi gitu ya. Produknya ini belum jadi gitu. Tapi dia jual itu laku $50 dengan biaya cost manufacture-nya $35 gitu. Nah, padahal sebagian kapasitasnya itu bisa digunakan untuk menyelesaikan kapasitas yang dia punya itu bisa digunakan untuk menyelesaikan meja ini supaya bisa lebih bagus gitu ya. Dan dia bisa jual di harga $60 gitu untuk meja yang lebih bagus tadi nih, yang udah selesai gitu ya. Nah, kalau dia menyelesaikan meja ini ya, bahan baku langsungnya akan naik $2 dan biaya tenaga kerja langsungnya naik $4 gitu. Nah, untuk fixed cost-nya dianggap tidak bertambah karena dia menggunakan kapasitas yang sudah ada. Jadi nggak menambah kapasitas tuh gitu ya. Maka fixed cost-nya tetap nggak bertambah gitu. Maka kita coba bandingkan di dalam tabel ini. Kalau dia menjual langsung apa adanya, nanti net income-nya adalah per unitnya $15 ya. Dan kalau dia proses lebih lanjut, itu net income per unitnya adalah $16,6. Jadi sebenarnya ada peningkatan net income sebesar 1,6 gitu. Jadi bisa diputuskan apakah dia jual begitu saja atau kapasitas yang kosong ini justru dipakai untuk dia jual produk finish aja gitu. Itu ya. Lalu analisis yang berikutnya adalah mempertahankan atau mengganti peralatan. Jadi dia punya mesin gitu ya. Mesin ini apakah akan tetap dipakai gitu atau diganti.
Ada mesin baru, nilai buku mesin yang sekarang itu $40.000. Lalu kalau dia mau beli mesin baru itu ada yang harganya $120.000. Nah, kalau dia menggunakan mesin baru ini, diharapkan biaya variabelnya itu berkurang dari $160.000 menuju $125.000 setiap tahun. Nah, kita lihat ya, berdasarkan tabel ini, kalau kita mempertahankan mesin yang lama, maka variabel cost-nya 640.000 gitu ya. Tapi kalau kita mengganti mesinnya, itu variabel cost-nya kan tadi jadi $500.000 ya. Tetapi untuk cost untuk mesin baru ini adalah 120.000 gitu. Sehingga ketemu 620.000 totalnya gitu. Jadi ada peningkatan net income sebesar $20.000. Lalu yang berikutnya adalah mengeliminasi segmen yang tidak menguntungkan. Jadi ini adalah ada suatu perusahaan yang memproduksi raket tenis dalam 3 model. Yang pertama Pro, lalu Master dan Champ gitu. Nah, Pro dan Master ini dia untung gitu ya. Kalau dihitung ya berdasarkan tabel ini, net income-nya Pro ini untung $200.000, Master ini untung $40.000, tapi Champ ini rugi $20.000 gitu ya. Tapi kalau di total keseluruhan perusahaan itu dia untung atau laba di $220.000 kalau total keseluruhan. Tapi kalau dihitung per produk, yang Champ ini rugi. Nah, kalau kita lihat sekilas mungkin kita akan berpikir kalau kita nggak jual si Champ ini gitu ya, nah, kita bisa meningkatkan laba perusahaan ya. Ingat-ingat nih, laba perusahaan 220.000. Coba kita sekarang eliminasi dia si Champ ini gitu ya. Nah, ini kita lihat. Kalau setelah kita eliminasi si Champ itu ya, memang Pro tetap untung ya. Master tetap untung, tetap laba. Tapi secara total laba, tapi labanya adalah $210. Sebelumnya itu $220. Ketika Champ ini dieliminasi, total net income perusahaan itu malah menjadi $210 gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena penjualan yang disumbang oleh produk Champ tadi itu juga menurun gitu. Ya. Sehingga statusnya labanya tadi $220.000 itu menjadi $210.000 turun gitu. Jadi perusahaan itu tidak bisa asal eliminasi, oh produk ini rugi kayaknya kita harus eliminasi. Justru dengan dieliminasi itu membuat dia menjadi berkurang income-nya gitu. Nah, kalau terjadi hal seperti ini harus dihitung dulu gitu ya. Kalau ternyata dia membuat labanya menjadi berkurang, maka keputusannya adalah dia tetap menjual produk yang Champ tadi itu walaupun rugi, karena nanti total net income-nya tetap tinggi gitu. Itu ya. Jadi, tapi tidak mesti produk yang rugi harus dipertahankan ya, harus berdasarkan perhitungan dulu ya. Kalau ternyata hasil penghitungannya setelah dia dieliminasi nanti malah dia membuat untungnya semakin tinggi ya, maka eliminasilah produk tersebut gitu. Hanya keputusan untuk melakukan eliminasi atau tidak itu harus berdasarkan data-data ini. Itu ya, itu contoh-contoh yang singkat dan sederhana dan saya rasa mudah untuk dipahami. Ya. Nanti kalau bingung mungkin bisa diulang lagi penjelasan video tadi gitu, atau dicari contoh-contoh lain supaya lebih paham gitu ya. Oke, saya rasa itu cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Ini bisa dipraktekkan di bisnis apapun ya, mau besar mau kecil gitu. Kalau kamu punya bisnis bisa kamu praktekkan ya, analisis-analisis ini. Oke, semoga bermanfaat.